Halo, selamat pagi anak-anak Pot Alpha Omega. Apa kabarnya hari ini? Pasti masih sehat-sehat. Yeay, hari ini kita kembali belajar lagi ya. Sebelum kita belajar, kita mau berdoa dulu. Kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Sekarang anak-anak duduk yang rapi. Kita sama-sama berdoa ya. Ya Tuhan, terima kasih. Sekarang kami mau belajar. Jadikanlah kami anak yang pandai dan suka bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Waktunya belajar pilar. Pilar hari ini pilar 1 tentang cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Hari ini kita mau lihat contoh-contoh kita mencintai alam ciptaan Tuhan dan selalu bersyukur. Sekarang kita mau melihat contoh-contoh anak yang bersyukur. Kita baca dulu ya sama-sama. Saya menjaga keindahan alam ciptaan Tuhan. Nah, di sini Kiki adalah anak yang bersyukur. Dia anak yang mau menjaga alam ciptaan Tuhan. Nah, di sini Kiki sedang menanam bunga. Dia tidak lupa menyiram dan tidak lupa memberi pupuk supaya bunganya tumbuh subur dan indah. Ini salah satu contoh anak yang bersyukur atas alam ciptaan Tuhan. Kalau Doni adalah anak yang tidak bersyukur. Bunganya sudah ditanam sama Kiki, malah ditendang-tendang, dirusak sama Doni. Tidak boleh dicontohi ya. Kita tidak boleh seperti Doni. Kita harus menjadi anak yang bersyukur seperti Kiki, mau menjaga alam ciptaan Tuhan. Yang kedua adalah saya menanam benih tanaman di lingkungan saya. Nah, Kiki juga contoh anak yang bersyukur. Dia mau menanam benih tanaman bunga di lingkungan rumahnya untuk mempercantik rumahnya atau memperindah halaman di sekitarnya. Karena Kiki adalah anak yang selalu bersyukur dengan alam ciptaan Tuhan. Yeay, bunganya sudah tumbuh subur dan indah sekali ya pemandangannya. Nah, kita harus menjaganya ya, harus dipelihara ya. Itu sebagai anak yang bersyukur kepada Tuhan. Nah, yang ketiga adalah saya berdoa kepada Tuhan. Kita semua adalah ciptaan Tuhan. Berarti kita berdoanya kepada siapa ya? Kita berdoanya kepada Tuhan. Nah, di sini ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Hindu, ada agama Buddha. Sama-sama berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sudah memberikan kita kesehatan, memberikan kita ayah dan ibu untuk merawat kita. Bahkan kita bisa belajar. Berarti kita harus berdoa kepada Tuhan sebagai tanda anak yang bersyukur. Nah, yang berikutnya adalah saya berdoa meminta perlindungan Tuhan. Nah, di sini Doni adalah anak yang bersyukur dengan cara berdoa meminta perlindungan kepada Tuhan supaya menjaga ayah dan ibunya. Nah, kita juga ya selalu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga ayah kita, ibu kita, kakak kita, adik kita, dan teman-teman kita. Nah, di sini ada Rani. Rani juga anak yang bersyukur. Ketika dia sedang takut, Rani berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga dan melindungi Rani, supaya Rani tidak takut lagi.
Yeay, hebat ya. Nah, kita lihat lagi ya. Di sini saya bersyukur atas keadaan saya. Sebagai ciptaan Tuhan, kita juga harus selalu bersyukur atas keadaan kita. Di sini ada Riko. Kita lihat kakinya Riko. Kaki sebelahnya tidak ada ya. Riko adalah anak yang cacat. Tapi Riko mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu menjaga Riko sekalipun Riko tidak punya kaki yang lengkap. Hebat ya Riko. Nah, di sini ada Romi. Romi juga anak yang bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Romi tidak bisa melihat atau Romi buta. Tapi Romi masih bersyukur diberikan kekuatan, masih diberikan kaki untuk bisa berjalan. Yeay, Romi anak yang hebat. Nah, ini Sali. Sali adalah anak yang hebat juga, anak yang suka bersyukur. Sekalipun tangan sebelahnya ini tidak ada, tapi Sali masih bersyukur, masih bisa punya kaki untuk berjalan, masih bisa punya mata untuk melihat. Yeay, Sali hebat. Kita harus selalu bersyukur dengan keadaan kita ya. Masih bisa melihat, masih bisa berjalan. Itu semua karena Tuhan sayang kepada kita. Yeay, harus bersyukur selalu ya. Nah, yang terakhir adalah saya mensyukuri makanan yang saya miliki. Nah, sebagai anak yang hebat, anak yang tahu bersyukur, kita harus selalu bersyukur dengan makanan yang kita miliki. Di sini ada Rani dan adiknya sedang diberi makan sama ibu mereka. Ternyata mereka berdua adalah anak yang hebat. Mereka anak yang tahu bersyukur. Mereka terima saja, mereka bilang, "Ibu, terima kasih ya untuk makanannya hari ini. Enak, Rani suka." Yeay, hebat ya. Kita juga harus selalu bersyukur seperti mereka. Nah, di sini ada Doni juga. Doni juga anak yang bersyukur. Sekalipun makanannya cuman sedikit, makanannya cuman segitu saja, tapi Doni masih mau bersyukur karena masih bisa makan. Karena di luar sana atau di jalanan masih banyak anak-anak yang tidak bisa makan. Karena apa? Tidak punya uang untuk membeli makanan. Nah, di sini kita lihat Dino. Dino adalah contoh anak yang tidak bersyukur. Mamahnya sudah siapkan, ibunya sudah siapkan makanan, tapi ternyata dia tidak mau makan. Ih, cuman makan sama telur. Aku nggak mau, nggak enak. Ini contoh anak yang tidak tahu berterima kasih atau tidak tahu bersyukur. Tidak boleh dicontohi ya. Apapun makanan yang disediakan oleh ayah atau ibu kita, kita harus selalu bersyukur. Nah, itu dia contoh anak-anak yang selalu bersyukur. Anak yang bersyukur hebat. Udara pagi hari ini sejuk sekali. Pemandangan rumahku terlihat indah karena ada pohon yang besar di sampingnya dan juga bunga-bunganya. Wah, cantik-cantik. Ternyata ada teman-teman. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Oni berharap kabar teman-teman baik-baik saja ya. Nah, hari ini Oni punya kabar gembira untuk teman-teman. Oni mau memperkenalkan jenis-jenis tanaman musiman. Pada tahu nggak nih? Kalau belum tahu, ayo kita sama-sama perhatikan ya jenis-jenis tanaman musimannya. Tanaman musiman yang pertama adalah jagung. Jagung adalah salah satu tanaman musiman yang kaya akan kalori dan vitamin. Yang kedua adalah ubi jalar. Ubi jalar ada bermacam-macam warnanya loh. Ada yang berwarna ungu dan ada juga yang berwarna orange. Yang ketiga adalah ubi kayu atau singkong.
Singkong dapat diolah menjadi banyak sekali jenis makanan. Singkong enak loh teman-teman. Yang keempat adalah padi. Padi diolah menjadi beras, dan beras itu adalah makanan pokok kita. Ada yang tahu tidak? Ini buah apa ya? Ini namanya buah semangka. Buah semangka juga salah satu tanaman musiman. Ayo kita lihat tanaman musiman yang lain ya. Wah, pohon nanasnya subur-subur ya. Buahnya juga banyak sekali. Nah, ini juga merupakan tanaman musiman. Hati-hati ya teman-teman kalau berjalan atau berkunjung ke kebun nanas, karena nanas banyak durihnya. Sekarang Oni lagi di kebun tomat. Tomat juga adalah salah satu tanaman musiman. Buah tomatnya segar-segar nih teman. Ada yang mau tidak? Kalau ada yang mau boleh saja dibeli ya. Wah, capek juga Oni berkeliling dari tadi. Yeay, Oni mau istirahat dulu Teman-teman, itu dia beberapa tanaman musiman yang Oni sudah perkenalkan. Nanti lain kali Oni perkenalkan yang lebih banyak lagi ya. Kalau teman-teman ada yang tahu, boleh tuh berbagi sama Oni biar Oni juga tahu ya. Waktunya mengerjakan aktivitas. Halo anak-anak kelas playgroup. Hari ini kita kembali mengerjakan aktivitas kita ya. Aktivitas untuk anak kelas playgroup ada 2. Yang pertama adalah menempel angka 1 dan 2 pada pohon sesuai dengan tinggi pohon. Dan aktivitas yang kedua adalah menanam toge. Kita akan mengerjakan aktivitasnya. Kita siapkan dulu ya bahan-bahannya. Untuk aktivitas yang pertama, kita siapkan lembar kerja. Ayo ambil lembar kerjanya. Sudah? Kalau sudah, kita juga siapkan potongan-potongan origami yang sudah berisi angka. Dan kita juga menggunakan lem. Anak-anak sudah siapkan di atas meja. Kalau sudah, sekarang duduk yang rapi. Kita sama-sama mengerjakannya ya. Kita mau mengerjakan aktivitas kita ya, yaitu menempel angka 1 dan 2 pada pohon sesuai dengan tinggi pohon. Nah, kita mau lihat dulu ya tinggi pohonnya. Di sini ada pohon nanas. Di sini ada pohon yang lebih tinggi dan yang masih pendek atau tidak tinggi, tidak lebih tinggi. Nah, kita mau menempel angkanya dulu ya. Angka 1 di pohon yang paling tinggi atau pohon yang pendek? Di pohon yang pendek. Berarti kita cari angka 1 dulu ya. Nah, ini dia angka 1-nya. Kita susun di sini. Berarti habis angka 1, angka berapa lagi ya yang di pohon nanas yang tinggi? Angka 2. Ini dia angka 2-nya. Nah, kita susun seperti ini. Ya, sekarang pohon jagung. Pohon jagung, pohon pertama ini tinggi atau pendek? Tinggi. Berarti dia dengan nomor 2. Yang pendek dengan nomor 1. Kita cari dulu. Untuk yang paling tinggi dengan angka nomor 2. Yang pendek dengan angka 1. Nah, sekarang pohon tomat. Pohon tomat yang pertama tinggi atau pendek ya? Tinggi. Berarti dengan angka 2. Kita cari angka 2. Ini dia angka 2-nya. Nah, sekarang yang berikutnya. Pohon tomat pendek atau tinggi? Pendek. Berarti angka 1. Ye. Sekarang pohon cabai. Pohon cabai yang pertama ini pendek atau tinggi? Tinggi. Berarti kita kasih angka 2. Dan
Pohon cabai yang satunya pendek, berarti angka 1. Yang terakhir adalah pohon ubi atau pohon singkong. Nah, di sini pohon yang pertama tinggi atau pendek ya? Pendek, berarti angka 1. Nah, pohon yang kedua adalah pohonnya tinggi, berarti angka 2. Nah, sama sudah tersusun ya angka-angkanya 1, 2. Sekarang kita mulai menempel. Ayo ambil lemnya dan ambil angka 1-nya dulu ya. Terus kita beri lem. Ya, sudah. Kita tempel. Ingat ya, jangan salah ya susunannya ya. Ya. Sekarang angka 2 di pohon yang tinggi, paling tinggi dia pohonnya ya. Nah, untuk gambar nanasnya sudah ya. Nanti yang selanjutnya anak-anak mengerjakan sendiri ya. Selamat mengerjakan. Aktivitas untuk kelas A hari ini ada 2 ya. Yang pertama adalah menghitung daun yang tidak dicoret dan menuliskan angkanya. Aktivitas yang kedua adalah praktek menanam toge. Nah, sebelum kita mengerjakan aktivitasnya, kita siapkan dulu bahan-bahannya ya. Bahan untuk aktivitas yang pertama adalah lembar kerja. Anak-anak juga ambil lembar kerjanya ya. Ayo, kalau sudah diambil, taruh di atas meja. Yang kedua, ambil pensil anak-anak ya. Di sini Miss Yosa pakai spidol. Nah, kalau bahan-bahannya sudah ada di atas meja, ayo kita lihat cara mengerjakannya seperti ini. Ayo kita sama-sama mengerjakan aktivitas kita ya. Yang pertama-tama kita hitung dulu gambar daun yang tidak dicoret. Lalu kita tuliskan jumlahnya di sini ya. Ayo kita mulai berhitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada berapa gambar daun yang tidak dicoret? Ada 9. Sekarang kita tulis angka 9 di sini ya. Ayo, tulis huruf C dulu. Nah, tarik garis panjang, lalu bengkok. Nah, ini angka 9. Ingat ya, jangan dihitung daun yang dicoret. Hitung aja yang tidak dicoret ya. Nah, nomor 1 Miss Yosa sudah selesai ya. Nomor 2, nomor 3, 4, dan 5. Anak-anak silahkan melanjutkan sendiri ya. Selamat mengerjakan. Halo anak-anak kelas B. Hari ini kita kembali mengerjakan aktivitas kita ya. Aktivitas untuk anak kelas B hari ini ada 2. Yang pertama adalah menulis jenis-jenis tanaman musiman. Yang kedua adalah menanam toge. Sebelum kita mengerjakan aktivitasnya, kita siapkan dulu ya bahan-bahannya. Untuk aktivitas yang pertama, kita mempersiapkan lembar kerja. Ayo ambil lembar kerjanya. Sudah. Dan kedua, kita mempersiapkan pensil. Anak-anak menggunakan pensil, Miss Ina menggunakan spidol. Semua sudah disiapkan? Kalau sudah, sekarang duduk yang rapi. Kita sama-sama mengerjakannya ya. Ayo kita mengerjakan aktivitasnya ya, yaitu menulis jenis-jenis tanaman musiman. Kita lihat dulu jenis-jenis tanamannya ya. Yang pertama ada jagung. Yang kedua adalah ubi jalar. Yang ketiga singkong. Yang keempat padi. Yang kelima semangka. Yang keenam nanas. Dan yang terakhir adalah
tomat. Sekarang kita mau menulis namanya di sini ya. Kita lihat dari yang nomor 1, yaitu tanaman jagung. Berarti kita tulis jagung. Huruf apa dulu ya? Huruf J. Ayo kita sama-sama menulisnya. J A G U N G. Jagung. Nah, sekarang nomor 2 dan selanjutnya anak-anak mengerjakan sendiri ya. Selamat mengerjakan. Sekarang kita mau mengerjakan aktivitas kedua. Ya, anak-anak kelas playgroup, kelas A dan kelas B. Sekarang kita mau persiapkan bahan-bahannya dulu ya. Yang pertama adalah kacang hijau. Ayo ambil kacang hijaunya. Sudah. Yang kedua, kita juga siapkan kapas. Yang ketiga, gelas yang berisi air. Air dingin ya, jangan air panas. Nah, yang terakhir, gelas aqua. Semua sudah disiapkan? Sudah? Kalau sudah, sekarang anak-anak duduk yang rapi. Kita sama-sama mengerjakannya ya. Ayo kita sama-sama kerjakan. Yang pertama, kita keluarkan dulu kapas. Nah, ambil kapasnya. Ini kapasnya punya Miss Ina ya. Kita celupkan ke dalam air. Nah, sudah. Sekarang kita siapkan gelas aqua. Ini anak-anak sudah dicelupin. Kalau sudah dibasahin, kita masukin ke dalam gelas. Sambil mengerjakan, minta tolong ayah atau ibunya untuk divideokan ya. Kalau sudah divideokan, nanti kirimkan ke Miss-nya masing-masing. Untuk kelas A, kirimkan ke Miss Yosa. Untuk kelas B melon dan kelas playgroup dikirimkan ke Miss Ina. Untuk kelas B anggur dan B apel dikirimkan ke Miss Dwi. Nah, kita lanjutkan ya. Kapasnya sudah dimasukkan. Nah, kacang hijaunya kita masukin sebanyak 10. Kita sama-sama hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kita sama-sama rapikan dulu ya. Sudah? Ya, itu cara untuk menanam toge. Anak-anak jangan lupa ya untuk selalu diperiksa. Kalau periksa airnya kalau sudah berkurang atau tidak ada, boleh ditaruh sedikit saja ya, jangan banyak ya. Nanti kalau kacangnya sudah tumbuh, anak-anak boleh membawanya ke sekolah ya, supaya dikasih bintang. Itu dia cara menanam kacang hijau. Selamat mengerjakan.